Penting sekali untuk mengingat bahwa hewan yang akan dikurbankan adalah hewan yang berkualitas. Kenapa? Karena dengan sapi atau hewan yang berkualitas akan menghasilkan daging yang berkualitas juga. Dan hari ini saya akan melakukan pemeriksaan hewan kurban di daerah Bogor, Parung. Oke, jadi sekarang saya ingin bertemu dengan pengepul yang ada di sini yang bernama Pak Ika. Kalau boleh tahu nih hewannya dari mana aja, Mas? Banyak kan hewannya dari Bogor. Bogor aja ya. Kita gini Bu nih, ini kayak kami ini kami dari Uliang sampai di kami domba kacang. Nah, kalau ini kami dari Sukabumi, ada yang dari Cianjur, gitu. Oh, ada yang dari jauh juga ya? Ada. Hewan yang hendak dikurbankan sebaiknya telah memenuhi syariat Islam, yaitu seperti domba, kambing, dan sapi. Terus yang kedua adalah usia hewan yang dikurbankan harus memenuhi usia minimal. Misalnya pada sapi minimal 2 tahun dan pada kambing minimal 1 tahun. Kemudian juga yang terakhir adalah bebas cacat. Nah, tadi dikatakan juga oleh Mas Dika, ada hewan yang mengalami stres akibat perjalanan jauh. Nah, sekarang saya ingin mencoba memeriksa kesehatan dari hewan yang stres tersebut. Ini kali Mas ya? Iya, ini contohnya ini. Kerasnya kan gini. Nah, ini kita curigai adanya kebutaan. Di salah satu hadis juga disebutkan bahwa hewan yang cacat seperti hewan buta tidak boleh menjadi hewan kurban. Belum ada pergantian gigi seri ya. Ini artinya kambing ini belum berusia yang memenuhi usia minimal, yaitu belum 1 tahun. Artinya hewan ini belum sah untuk dipotong. Adanya kelainan dari struktur tubuhnya. Kita lihat hewannya ini terlihat kurus. Kita lihat ini tulang-tulangnya menonjol. Kemudian juga kita lihat hidungnya ada discharge leleran. Kemudian kita lihat matanya juga. Ini kita menyebutnya ada konjungtivitis ya, jadi ada peradangan. Oke, suhunya menunjukkan 40,1 ya, jadi hewan ini cenderung demam. Nah, hewan-hewan yang cenderung demam atau demam itu sebaiknya tidak boleh dipotong karena diduga hewan ini bisa menjadi sumber penular, sebagai salah satu contohnya yaitu antraks. Apanya udah pas? Gigi. Yang udah ya, kan ada perbandingan. Nah, ini merupakan salah satu contoh hewan yang memenuhi syariat Islam. Jika kita lihat secara keseluruhan, hewannya ini tidak kurus, ya, proporsional. Kemudian kita lihat dari kesehatan, mukosannya, matanya jernih, kemudian rambut dan kulitnya halus. Kita lihat tidak ada discharge dari lubang hidungnya, tidak ada discharge juga dari matanya. Dan yang paling penting juga adalah umur. Nah, ada pergantian gigi seri dalam dan gigi seri tengah. Nah, kalau kita
kalau kita lihat seperti ini, ada dua pergantian, berarti hewan ini sudah mencapai umur 2 hingga 2,5 tahun. Nah, tadi kan kita dari tempat pengepul, sekarang kita akan menuju lokasi tempat penjualan hewan kurban. Tempatnya ini merupakan tempat yang direkomendasikan karena hewan-hewan yang dijual di sini hewan yang berkualitas. Jadi jenis sapi yang kita sediakan di sini adalah ada sapi lokal, seperti ini biasanya sebenarnya sapi Jawa nih, sapi putih. Tapi kalau dari segi namanya nangga ongol, namanya Sunda ongol. Terus ada juga sapi silangan lokal, baik simental ataupun limusin. Terus juga sapi lokal lainnya ada sapi Madura dan juga ada sapi Bali. Siapapun konsumen yang bisa datang kemari, gitu kan. Kami menyediakan hewan kurban yang memang berkualitas. Dalam hal ini adalah kita menyediakan ternak yang memang sehat. Kita udah 2 tahun ini kalau sapi di sini terus. Iya, karena mungkin kita pertama simple ya, udah ada di sini, kita udah juga mungkin dari ada kedokteran hewannya udah terjamin. Terus mungkin kita pas hari A-nya baru dikirim, jadi udah otomatis buat keamanannya juga. Penting sekali untuk mengingat bahwa hewan yang akan dikorbankan adalah hewan yang berkualitas. Kenapa? Karena dengan sapi atau hewan yang berkualitas akan menghasilkan daging yang berkualitas juga. Dan yang paling penting adalah apabila kita memperlakukan hewan kurban dengan sebaik-baiknya dan insan, maka kita akan mendapatkan daging yang halalan thayyiban. Dengan demikian, masyarakat yang akan menerima hewan kurban tersebut akan merasa aman dalam mengkonsumsinya, dan juga bagi masyarakat yang berkurban juga akan merasa puas. Semoga tips dari saya ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berakhir pekan dan selamat Hari Raya Idul Adha.